Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah amma ba'du. Rabbi ighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk mencari kebenaran yang hakiki, kebenaran yang sebenar-benarnya, dengan menjahirkan diri yang batin. Bila sudah mesra dengan diri yang batin, itulah letaknya la sautin wala hurfin. Tiada huruf, tiada suara. Kalau kita belajar sembahyang yang jahir dalam fikih, berupa bacaannya dan berupa geraknya. Tidak hanya bacaan dan gerakan yang benar, tapi pada saat sholat harus terhubung dengan Allah. Kalau tidak tersambung dan tidak terhubung, berarti sholatnya tidak sah. Sama seperti saluran telepon. Apabila tidak tersambung dan belum bicara, belum dinamakan menelpon, masih sebatas menghubungi, tapi tidak tersambung. Kalau sudah tersambung dan terhubung, berarti sah sudah kita berbicara di telepon. Begitu pula dengan sholat. Apabila belum tersambung dan terhubung, tidak bisa dikatakan sah. Hanya sah sebatas syariat. Tidak sah sebagai hakikat. Karena sholat artinya terhubung. Saat kita menzahirkan diri yang batin, maka diri yang batin inilah letak daripada niat. Diri yang batin itulah yang dikatakan imam. Jadi sembahyang sendiri ada imamnya. Sembahyang berjamaah ada imamnya. Sekurang-kurangnya makmum ada si hidup. Maka Rasulullah SAW menjahirkan sholat. Ada imamnya dan ada makmumnya. Tapi sesungguhnya ada pada diri kita sendiri. Maka jadilah sunnah Rasulullah. Syariat Rasulullah tetap dijalankan agar betul-betul nyata tajalli hakikat, agar sempurna ma'rifatnya. Jangan sampai kita merasa yang bergerak sholat bisa sholat karena adanya nafas. Nafas dari ruh dari nur, dan nur dari rahasia Tuhan. Karena nafas adalah kejahiran ruh kita. Karena dia turun dan naik secara jahir, kita sebut nafas. Yang hidup nur, yang menyatakan dirinya, ana abul arwah wa adamu abul basar. Tiada yang berbuat melainkan perbuatan Allah. Tapi dalam batin, karena tidak boleh kita jahirkan. Karena apabila kita sebutkan menjadi tidak sah. Ibaratnya baju dalam jangan dipasang di luar. Begitu pula perumpamaan masalah batin ini. Tidak boleh kita sebutkan dan katakan hanya diam dalam rasa. Tapi kita tahu hak kebenarannya. Tidak ada yang berbuat kecuali Allah. Apabila ada yang mengatakan perbuatan selain Allah, dengan mengatakan kita yang berbuat, diri kita yang berbuat, inilah yang menjadi berhala pada diri. Itulah kesyirikan yang nyata pada pandangan zahir tetap kita. Tapi pada pandangan batin, Allah yang berbuat. Tapi dalam diam, agar Allah tetap suci. Maksud usolli dalam solat adalah mensyuhud asal diri. Artinya kita memandang bahwa kita bertubuh Nur Muhammad, jahir dan batin. Sebagai ibarat, apabila kita sedang bermain catur, jangan kita sebut yang bermain adalah Allah. Ini sesat.
walaupun kita tahu hal ihwal diri kita nyatanya Allah. Ini harus disembunyikan, karena kata Nabi, jangan mengalungkan mutiara di leher babi atau anjing. Tidak pantas anjing dan babi memakai mutiara. Harus ditempatkan sesuai tempatnya. Artinya, ilmu ma'rifat ini jangan sampai diketahui oleh orang awam yang tidak percaya akan ilmu ini. Kalau kita sudah mengetahui ilmu ini, kita tidak memiliki zahir dan batin, tidak memiliki roh dan jasad. Kalau masih memiliki, bakal dipertanggungjawabkan di akhirat kelak. Kalau sudah mengenal, akan muncul sifat dermawannya, akan muncul sifat kebaikannya, karena sifat Tuhan tajalli pada dirinya. Sifat Muhammad yang ada, orang yang terpuji, nyata, yang Rahman dan yang Rahim, Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Benar-benar sifat Tuhan bertajalli dengan kita. Arasy itu bukan tempat, karena Allah tidak memerlukan tempat. Kalau memerlukan tempat dan ruang, itu adalah makhluk. Demikianlah, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.